Kabarnya Bastian? Baik, 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 Kak. Oke. Berarti minggu memang nggak ada ini kegiatan, Bas ya? Atau kadang ada, kadang nggak? Enggak. Oh, nggak ada. Oke. Kalau gitu, Kadang-kadang sih, kadang-kadang, Kak. kadang-kadang. Oke, Bas, nggak apa-apa. Oke, karena apa namanya? Maksud Kak nggak apa-apa. Kemarin Kak melihat polanya bahwa Bastian tuh sering nggak bisa kan? Jadi pindahin aja coba ke minggu gitu. Tapi nanti kalau apa-apa kita kan fleksibel ya jadwalnya. Boleh pindah kalau private. Oke, Bas. Oke, Sekarang kita langsung mulai. Boleh? boleh. So, today we'll talk about hmm, smart notes applications. Oke? Oke. Oke. So, jadi nanti kita akan berdiskusi tentang aplikasi Smart Note sama kita akan mendiskusikan tentang file JSON. Pernah mendengar istilah JSON, Bas? Belum. Belum. Oke, nanti. Nah, sekarang di cerita yang kemarin itu kan kita punya apa namanya? Pesanan ya dari seorang ilmuwan fisika. Dia ingin bahwa buatin dong aplikasi yang bisa yang pertama membuat dia bisa membuat atau menulis catatan dan menghapusnya ya. Kemudian yang kedua, bentar ya, bisa menghapusnya ya. Nah, kemudian yang kedua itu kita bisa mengedit catatannya, kemudian menetapkan tag untuk catatannya dan mencari catatan berdasarkan tagnya. Nah, perlu kita ingat bahwa gimana cara mengatur penyimpanan catatan tersebut? Ya, kita dapat memprogram penyimpanan informasi jangka panjang itu menggunakan file text. Dan kita kemarin sudah belajar cara bekerja dengan file text dasar ya, dasar-dasar bekerja dengan file text. Kemudian, gimana kita memprogram tampilan programnya? Kita dapat menggunakan PyYQt. Oke, Bas, masih ingat PyYQt? Masih ingat dengan library yang satu ini, Bastian? Halo, Bastian, where are you? Mana Bastian? Bas, cek cek. Suara kakak jelas nggak? Halo, hmm, Bastian. Halo, Kak. Halo, Kak. Oke, Maaf, Kak. Tadi aku mic aku nggak tahu kenapa rusak, Kak, tadi headphones aku. oke, it's okay. Masih ingat dengan PyYQt, Bastian? Paywall gitu kayak eh Library buat membuat aku lupa, Kak. aplikasi. Oke, itu salah satu library untuk membuat aplikasi berjendela. Gitu, Bas ya? Oke. Hmm, oke. Nah, sekarang gimana cara membaca catatan dari file dan menggunakannya dalam program? Ya, jadi ini nanti langkah-langkah yang akan kita lakukan ya. Yang pertama, kita tahu bahwa catatan itu adalah contoh dari sebuah kelas, jadi nanti kita membuat suatu objek lah gitu. Kemudian catatan itu adalah kamus dengan tombol nama, teks sama teks gitu ya. Nah, ketika catatan itu contoh dari sebuah kelas, tentu saja nanti kumpulan catatan itu adalah daftar objeknya atau Kak, ini variabelnya gitu. ini kayak Zoom aku Gimana? error deh. Zoom aku kayak error deh Zoom aku. Soalnya kayak kakak tuh nggak 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 nge-screen share dari tadi. Walah. Bukan bukan tuh mati tapi nggak sering coba aku rejoin, coba aku rejoin. Oke, coba. Eh, lupa lagi recordingnya, Bastian. Hmm, Ya. Oke, Bas. Kakak ini, belum share screen lagi. Ntar, Bas ya.
Nah, lihat nggak sekarang? Ya, kelihatan. Nah, Kelihatan, Kak, jadi kelihatan. ya oke. Ini dia ya. Jadi kakak eh, ini hidupin yang ini. Nah, jadi ini untuk membuat aplikasi antarmukanya sebenarnya hampir sama ya prosesnya seperti yang kemarin. Ya, kita membuat yang pertama koneksikan dulu modulnya ya from pyqt-pipe.qt-core import qt. Kemudian Qt widgets kita memerlukan application, widget, push button, label, list, line edit, text edit, input dialog, kemudian hbox layout, and then form layout. Nah sekarang buat instantiate atau objek dari aplikasinya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kita membuat widgetnya itu sendiri. Nama objeknya adalah notes win. Notes window ya, artinya bukan winner. Kemudian ini notes win ini kita set judulnya misalnya smart notes atau bebas lah ya. My note mungkin bebas. Kemudian ini ukuran aplikasinya ya, lebar panjangnya, lebarnya gitu. Ya. Panjangnya, lebarnya gitu. Oke. Kemudian ini untuk membuat nanti karena kita nanti tag-nya itu dalam suatu list ya, sama notes-nya, judul notes-nya itu dalam suatu list pakai QList. Kemudian ini untuk list notes label, label itu maksudnya judulnya, itu nanti tulisannya di set pakai QLabel. Kemudian ini nanti untuk membuat tombol-tombolnya itu berfungsi pakai Q push button ya. Ada di sini create note, delete note, save note. Tapi di sini nanti tidak akan berfungsi dulu ya karena kita belum membuatkan fungsi khusus nanti untuk ini. Ya. Kemudian field tag itu nanti apa namanya? Yang bisa diedit lah gitu ya. Jadi ini nanti ya tapi belum berfungsi juga nanti ya. Kemudian ini field tag.set placeholder text ini nanti akan nampak di sebelah sini ya. Nanti bagian sini di tag nanti. Kemudian field text, qtext edit ya. Kemudian push button ya. Kemudian karena tag itu nanti dalam bentuk sama juga kita harus taruh dalam list. Kemudian ada namain labelnya. Gitu ya. Kemudian layoutnya sekarang kita atur ya. Jadi yang pertama QH box layout. Jadi layout yang horizontal ya. Kolom 1 QP box layout. Jadi begini ya. Kolom 1 at which tolong tambahkan field text. Yang kita tahu bahwa bentar. Field text itu adalah yang ini nih. Yang QText editnya tadi ya. Kemudian kolom 2 itu lagi dibuat ya. Jadi 1 2 kemudian kolom 2 dot add list note label. Jadi nanti di sini di kolom 2 ini ditambahkan list note-nya ya. Ini dia mungkin. Kemudian call to dot add widget list note. Jadi kemudian dibuatkan widgetnya gitu. Seperti ini. Kemudian row 1. Nah, ini row 1-nya mungkin ya. Nah, ini QH box layout kemudian row 1 dot add widget button one note create. Jadi nanti di sini dia ya. Jadi di sini di baris inilah intinya. Belum spesifik. Kemudian button note delete itu juga di sini karena row 1. Sorry, ya row 1 benar. Kemudian row 2 QH box layout, row 2 mungkin begini. Kemudian tolong tambahkan button note shape. Jadi di sini nanti ya mungkin agak di bawahnya ini gitu ya. Row 2-nya. Kemudian row 1 add di tambahkan ke layout row 1 dan row 2 ya. Jadi ini akan ditambahkan. Gitu ya Bastian ya. Kemudian add widget ini kolom 2 tadi tolong tambahkan ke widget list tag label. Jadi seolah-olah tadi 2 kolom, yang pertama kita tambahkan node-nya, kemudian labelnya di sini nih, ya di call 2 itu di sebelah sini lah berarti, atau di sini nanti, belum spesifik.
Sekarang add widget list tag, listnya ditambahkan juga, fill text bidangnya ditambahkan. Nah, sekarang row 3, dia dibuat row 3, add widget button add. Nah, button add itu di atas dia ya. Button add itu di sini nih. Nah, ini dia Bas. Button add itu add to node ya. Kemudian row 3 juga tambahin button delete, kemudian row 4 QX box layout lagi. Row 4 tolong tambahkan lagi button set. Jadi seolah-olah kayak nanti 1, 2, 3, 4. Ini gambarannya ya, tapi peletakannya itu enggak sama persis sama kayak yang apa kakak gambarkan. Karena nanti di sini sesuai soalnya ya, sesuai kodenya. Ya, kemudian ini kolom 2, add layout row 3. Jadi di kolom 2 ini ditambahkan row 3, kemudian row 4 juga. Kemudian layout nodes.add layout kolom 1 dengan apa namanya? Dengan panjangnya lah gitu ya. Regangnya itu 2 gitu. Semakin besar angka regangnya itu nanti semakin gede gitu tombolnya. Kemudian kolom 2 juga demikian. 1 ya. Kemudian notes underscore win dot set layout ini kita tinggal set layoutnya. Ini untuk menampilkan aplikasinya. Ini untuk tetap menampilkannya sampai kita mengklik tombol exit. Nah, sekarang kalau kakak jalankan ini, dia akan menjadi seperti apa? Nah, dia begini, Bas. Nah, gini nih. Ya, jadi ini sesuai lah sama, oh. Nah, gini, Bas ya. Oke. Jadi tambahin aja nih. Oke. Nama saya Sebastian Emmanuel. Gitu ya. Oke. Nah, ini listnya tapi belum ada. Kemudian di sini tempat catatannya. Kita bisa mana tombol save-nya, save node-nya ya. Kemudian bisa membuat create one. Tapi ini belum berfungsi karena nggak ada fungsi yang menghubungkannya gitu. Oke. Sekarang kakak forward kode ini ke Bastian. Coba sendiri ya. Oke, Bas? Oke. Kabar Kak, ini aku mau eh algoritmanya eh eh, Loading. sedang updating, sedang updating. Oke, oke. Oke, oke. Baru tadi aku belum buka itunya, algoritmanya. Oke. Silahkan sambil share screen, Bas, boleh? Oke. Oke, pelajaran 2. Ini aplikasi Smart Notes part 1. Kok beda tampilan VS Code Bastian sama Kak? Tahu, aku downloadnya lewat itu, lewat yang suruh Kak Hafiz kemarin. Oh, Ini kan, iya, itu. Coba, Bas. Nah, kok contoh. kenapa?
Cuma sampai sini doang. Iya. Enggak dong. Kepotong tadi. Cuma sampai segitu doang. Nah, udah nih. Ini kepotong soal kepotong ini belum belum semua. Iya, importingnya belum ya. Connect to modulnya belum. Nah, nah udah muncul, udah muncul. Belum muncul, Ika. Nah, itu masih aplikasinya, Bas ya. Maksudnya belum tombol-tombolnya belum berfungsi lah gitu. Ya. Nah, itu Oke. nanti untuk membuat membuat tombol-tombol yang berfungsi itu kita perlu fungsi. Nah, sekarang Nah, oke, kita lanjut di part 2 kita berbicara tentang file JSON. Oke? Oke, Bas? Iya benar. oke. Bentar. Nah, jadi oke. Lihat screen Kak, Bas? Boleh? Boleh. Oke. Nah, Bentar. Nah, jadi ini dia, Bas ya. Kita oke. sekarang berbicara tentang struktur data. Nah, masih ingat apa itu kamus, Bastian? Kamus itu Eh, terdiri dari buku, buku. notes, list. Oke, list. Buku, list ya. Tapi kalau di bahasa pemrograman itu artinya apa? Elemen yang ada dua keywordnya di sini. Dia punya kunci sama nilai. Ya, tapi secara Oke. umum memang kayak kamus pada umumnya ya, dia nanti kayak kita mencari sesuatu dia punya nilainya gitu. Nah, ini dia. Kamus itu adalah kumpulan pasangan kunci nilai yang tidak berurutan. Nah, masih ingat kan? Dia ciri khasnya itu make kurung kurawal begini. Nah, gitu Mas ya. Oke. Nah, gimana cara kita mengambil nilai dalam suatu kamus? Maka kita dapat menggunakan elemen kuncinya ya. Jadi, misalnya Bastian ingin mengambil nilai the sun is a star. Ya. Caranya dapat menggunakan kuncinya. Ya, gimana caranya begini. Value sama dengan notes nama kamusnya. Kemudian pakai kurung siku untuk kayak indeks lagi. Kalau list kan di sini nomor indeks ya, tapi kalau kamus itu kuncinya yang kita taruh di sini. Nah, nanti saat di print value-nya dia akan muncul the sun is a star. Nah, oke, Bas? Aman? Aman. Oke, sekarang ini cocokkan tanda dan strukturnya. Ini maksudnya elemen diurutkan itu adalah daftar. Ya, elemennya diurutkan itu adalah daftar. Nah, ini masuknya ke daftar. Kemudian mengakses elemen berdasarkan indeks daftar juga ya. Kemudian elemen adalah pasangan nilai kunci, itu adalah kamus. Operator in memeriksa kemunculan suatu elemen, ya itu bisa di daftar, itu juga bisa di kamus. Kemudian elemen baru ditambahkan pakai dot append, itu di kamus, di daftar. Elemen tidak diurutkan itu kamus. Nah, itu Bas ya, oke? Oke, Bas? Jadi mengerti maksud kakak ini elemen diurutkan itu dia nanti uh, bisa kerjanya di list gitu ya. Oke, Bastian? Apa? Ini elemen yang diurutkan itu kita dapat bekerja dengan elemen yang dapat diurutkan itu di daftar atau list. Gitu ya. Oke. Oke. Kemudian Hmm. mengakses elemen berdasarkan indeks kita untuk bekerja di list juga ya. Oke. Oke. Kemudian elemen adalah pasangan nilai kunci apa tadi?
Elemen tuh maksudnya Elemen yang merupakan pasangan nilai kunci. Daftar atau daftar, kamus? List daftar. atau kamus ya? Dictionary. Nah, Kemudian operator in itu biasanya di dalam list ya. Kemudian elemen ya. baru ditambahkan pakai dot append itu list juga karena kamus itu nggak dapat ditambahkan terutama kuncinya. Kemudian elemen tidak dapat diurutkan itu kamu. Gitu Bas ya. Oke. Hmm, Nah, sekarang ini ya, dia oke. ya. Ini dia yang tadi itu. Sekarang aplikasi kita pasti paling cerdas ya. Sekarang kita akan coba menyimpan data dalam bentuk file JSON. Nah, sekarang pertanyaannya apa itu file JSON, Kak? Kita membutuhkan struktur data untuk penyimpanan data yang nyaman. Yang mungkin catatannya berisi baris baru, kemudian gimana cara menulisnya ke file dan membacanya dari sana. Struktur ini harusnya nyaman saat bekerja dengan PyYQt. Nah, jadi nanti ini struktur yang mungkin kita pakai, Bastian ya. Jadi notes, kemudian judul catatannya, di dalam kamus ada kamus. Gitu ya. Ada teks sebagai kuncinya, kemudian ini nilainya. Ada teks sebagai kuncinya, ini daftar dari tagnya. Nah, ya, ternyata struktur ini nyaman. Namun mungkin sulit untuk membaca dan menulisnya ke file. Sehingga ternyata struktur ini digunakan oleh programmer seluruh dunia. Yang mana struktur ini namanya JSON. Gitu ya. So, file JSON itu adalah file dengan struktur siap pakai yang mudah dibaca dan digunakan. Ya. Kemudian struktur file JSON itu sangat mirip dengan sistem kamus dan daftar. Bersarang di Python. Nah, begini Bas ya. Jadi struktur file JSON itu nanti ada kunci, kemudian ada nilai. Di dalam nilainya itu ada kunci lagi. Kunci nilai, kunci nilai, kunci nilai. Gitu Bas ya. Oke. Jadi file JSON itu apa Bastian? Struktur JSON tuh file yang sama seperti daftar daftar, dan kamus. oke, gitu. Ya. Nah, sekarang ini dia nanti bentuk catatan di file JSON-nya. Kita punya kunci tentang planet, kemudian ini nilainya. Di dalam nilai itu ada kunci lagi, pasangan kunci nilai. Kemudian ini kuncinya, ini nilainya. Ini kuncinya, ini nilainya. Begitu, ya. Jadi sekarang ini apa namanya file JSON dengan catatannya nanti akan kita coba ini codingkan. Kemudian cara membaca file JSON ini yang paling penting. Yang pertama harus menghubungkan perpustakaannya atau library JSON-nya itu sendiri menggunakan perintah import JSON. Oke, Bastian? Import Ya, JSON. Kemudian kemarin kalau di file text R ini untuk apa, Bas? Kalau di file text. R tuh membaca, membaca. Nah, membaca. Sama juga dengan di file JSON. R itu untuk membaca. Tetapi yang berbeda di sini apa? Yang berbeda adalah di sini dia nggak make file Bas nih. Kalau di teks itu kan kemarin file.read ya. Betul? Hmm. Nah, di sini dia make library-nya nih. JSON.load ya. Filenya apa yang ingin Anda baca atau load. Gitu ya. Oke, apa yang ingin Anda muat gitu. Oke, Bas? Jadi ini untuk apa? Ya, Membaca ya, membaca filenya atau memuat filenya. Aman? ya, Bastian? aman, aman. Oke, Aman. selanjutnya ini dia untuk menulis filenya. Kita dapat menggunakan mode W ya, W. Dan caranya adalah JSON dot, nah ini dia dot dump ya, dump data yang ingin kita baca dan filenya. Gitu ya Oh, dari itu apa perbedaan itu, perbedaan perbedaan dari apa? yang membaca. Kalau itu apa perbedaannya? Bisa Ini jelasin nih, nggak kalau yang perbedaan? membaca itu kan tadi read Bas ya, ini nih. Nah, ini nih. Kalau yang membaca itu read nih. Oh, nah ini nih. Ya, Ya. Kemudian as file. Kemudian panggil library-nya JSON.load ya. .load. Kita pakai .load kalau ingin membaca file JSON. Jadi keterangannya muat struktur dari file JSON ke kamus data.
ya dari file ke kamus datanya. Gitu ya. Oke? Aman? Bas? Ah, Dari ya aman untuk membacanya? Gimana? Aman untuk membacanya? Bastian? aman, aman, aman. Nah, sekarang untuk menulisnya kan kalau kemarin di apa namanya file teks tuh modenya W sama ya, sama. Tapi di teks itu kan file.write. Kita bilangnya gitu ya, baik yang W atau yang E. Nah, gitu ya, Bas ya. Masih ingat? Nah, Ingat. sekarang kalau di JSON tuh kita pakai JSON.dump untuk mengeditnya, ya, mengeditnya gitu, menulisnya. Ya, ini buka file JSON untuk menulis ulang. Kemudian kenapa ada dua parameter di sini data, file? Karena ini memuat struktur dari data ke file JSON-nya. Ya, seolah-olah Bastian itu menambahkan sesuatu ke file JSON-nya gitu. Oke? Clear? Bas? Halo Kak, halo Kak, Halo? halo, halo, Gimana? Aman? aman, aman. Oke. Nah, sekarang ada juga parameter tambahan. Kalau yang kemarin kan kita ada encoding ya di file teksnya. Sekarang kalau di JSON sendiri Apa lagi ini? ada parameter sort case namanya. Yang kalau kita Maaf, setting ke true Ame, Ame. ya. Oh. Sorry Kak, sorry. Jadi ada namanya sort case yang kalau kita setting ke true nanti dia mengurutkan kunci utamanya, Bas ya. Atau nama catatannya lah saat kita rekam. Jadi ini bentuk contoh kodenya. Ya, data file sort case-nya itu true. Begitu, Bastian ya. Oke. Nah, sekarang ini jadi file JSON itu ternyata dapat dibuat secara manual ataupun di program itu sendiri. Gimana caranya secara manual? Kita dapat buat file kosong dengan ekstensi .json langsung ya di folder proyek kita. Kemudian secara program atau di dalam program kita dapat membuatnya gimana? Saat kita merekam catatan apapun, ya, instruksi untuk suatu aplikasi, file tersebut akan dibuat secara otomatis, ya, dalam bentuk JSON maksudnya. Gitu. Oke? Nah, sekarang mari kita beralih ke aplikasi Smart Note-nya. Jadi nanti di note main.py-nya itu kita akan membuat kamus notes dengan catatan. Kemudian dalam notes kita akan membuat satu catatan selamat datang dengan instruksi untuk bekerja di Smart Notes-nya. Kemudian mari kita tulis catatan ini ke file note data.json, file akan dibuat secara otomatis. Oke, Bastian? Halo? Oke, Nah, oke. sekarang ini menulis notes ke file JSON tuh buka filenya dulu, kemudian menulis file catatannya. Nah, ini nanti bentuknya ya. Bentuk aplikasinya di sini ada list note-nya di sini. Kemudian kita coba buat list note-nya itu welcome, nanti isinya this is the best note taking app in the world gitu. Nah, kemudian seperti itu. Show note. Nah, di sini nanti kenapa kakak bilang tadi ini tombol ini belum berfungsi karena belum dibuatkan ya. Ini hanya satu aja yang baru dibuatkan, yaitu show note. Ketika kita klik ini nanti dia akan menampilkan ini. Ada fungsinya gitu. Nah, ini dia ya. Jadi nanti fungsinya itu begini. Depth show note name sama dengan list notes dot selected items. Tolong ambil elemen pertama ya, kemudian dot text gitu ya. Kemudian fill text dot set text-nya itu notes name text. Kemudian list text dot clear dan list text dot add item, catatan dan tag-nya gitu. Nah, sekarang tugas kita membuat catatan dengan instruksi dan tulis ke file JSON sehingga membuatnya. Saat aplikasi dimulai, baca informasi dari file JSON dan letakkan di widget dan proses klik pada nama catatan dalam daftar. Nah, sekarang kakak liatin codingannya gimana. Oke, Bas? Oke. Duh, nggak bisa nih. Harus stop share dulu ya.
Nah, ini dia Bastian. Udah lihat? Hmm. Nah, sekarang ya aplikasi yang tadi sebenarnya tinggal disempurnakan ya. Yang tadi itu sebenarnya udah bagus, yang tinggal ditambahkan yang pertama yang ini import JSON ya. Kemudian ini node-nya in JSON. Jadi kita punya node begini nanti dalam kamus welcome bisa juga nih ditambahkan ya Bastian ya. Bisa juga Hmm. ditambahkan misalnya jangan welcome tapi maybe I want control C. Maybe I want not welcome identity. Identity. Kemudian di sini teksnya, oh my name is My name is Sebastian Emmanuel, and I am in junior ya. Hmm. Nah gitu. Kemudian tagnya itu adalah smart misalnya, smart and agile. Tahu agile, Bas? Cepat. Ya, cepat kayak cepat tanggap lah gitu maksudnya ya. Kemudian ini with open kita tulis ya, tulis filenya menggunakan json.dump ya. Kemudian ini answer Hmm. ASI ini kakak nggak tahu nih tujuannya apa, tapi yang Tadi jelas kalau W itu nih ya, W itu untuk ini kan menulis, W itu untuk menulis kan W. ya write ya. Hmm. Oke. Kemudian application interface-nya ya sama seperti yang tadi ya, hampir sama banget lah gitu. Bedanya di sini kita tambahin suatu fungsi yang menghubungkannya ke ya, ke sini ya, ke node-nya. Nah, ini dia. Depth show node K sama dengan list nodes dot selected item 0 dot text print K. Kemudian K-nya nanti ada dua ya. Yang pertama welcome sama identity ya. Kemudian file text dot set text node K text ambil teksnya, kemudian clear, kemudian node text ambil tagnya. Kemudian ini untuk menghubungkan fungsinya ya dengan ini perintah untuk menghubungkan fungsinya dengan apa namanya di aplikasinya gitu. Kemudian ini untuk menampilkan aplikasinya. Kemudian kayak kita baca filenya, kita udah tambahkan. Sekarang kita coba baca dan ini dia list notes dot add item notes. Kita tambahkan itemnya ke dalam notes kita. Sekarang kalau kita jalankan, nah dia dua Bas nih, oke? Aduh, lihat Bas. Lihat. Nah sekarang kalau ini kan belum berfungsi ya, tombol-tombol ini belum berfungsi, belum Lihat. dibuatin soalnya. Nah sekarang yang dua ini tapi berfungsi. Saat diklik ini muncul ini. Saat diklik identity muncul ini nih. Oke. Gitu. Ya, Personal text-nya. Oh, iya. gitu ya. Oke. Gitu. Oke, sekarang ini kakak kirim kodenya lagi. Aduh, sakit banget ya. Nah, itu Bastian. Coba share screen, Bas. Tambahin aja nanti, bebas. Mau note-nya apa, Bastian. Aduh, enak banget nih. Halo Kak, halo. Halo, gimana, Bas? Hmm. Halo Kak. Ini kita ngapain? Share screen. Oh, Share screen. tadi aku ngebak Kak. Sorry. Oke. Nah,
Berarti setelah tambahin file JSON. Iya, file JSON-nya. Kakak udah kirim kodenya ya kalau mau lihat. Tapi kalau kakak mau bantu silakan juga. Tinggal Jadi ditambahin. ini sama kan kayak sebelumnya, sama kan kayak sebelumnya. Iya, sama. Cuman tambah-tambah Sama. dikit. Iya, tambah dikit. Betul sekali. Berarti berarti aku sekarang perlu import ini ya, Iya, import pembaca dulu JSON ya, yang pembaca. pertama. Import JSON yang pertama. Kemudian kita coba create file JSON-nya dengan menambahkannya ya. Jadi kan di situ belum ada file JSON ya. Berarti Di tulisnya baca mana? Taruhnya baiknya mana taruhnya? ya apa? Pengen taruh di mana baiknya, taruh di mana baiknya? Yang paling atas, Bas, untuk menghubungkannya dulu. Nah, import JSON. Nah, di bawahnya aja langsung aja tuh. Notes gitu. Sini. Iya, notes sama dengan kurung kurawal. Nah, kemudian key yang pertama apa maunya namanya? Bebas ya, bebas. Key itu maksudnya kata kata kuncinya, Bas. Ya. Identity. Oke, identity silahkan. Jangan lupa pakai string. Key, bukan, enggak. Key itu maksudnya key, kuncinya. Berarti kuncinya namanya identity gitu. Jadi ini ya Ini. K-nya nggak usah ada, K-nya nggak usah ada, dan nggak usah dikurung. Oke. Nah, identity titik dua, aduh, titik dua Notesnya emang kakak apa? Notesnya emang kakak apa? Notesnya itu kakak apa notesnya? Kakak sebelumnya apa? notesnya apa notes? Kakak sebelumnya notesnya apa tulisnya? Kakak sebelumnya tulis notesnya apa? Welcome itu tuh seperti yang digambarnya. Welcome ya sebelum Oh iya. identity, ya welcome. Nah, titik duanya di setelah tanda petik di dalam tanda kurung. Oh iya. Nah, itu. Nah, sekarang nilainya apa? Kalau di sesuai soal kan this is the best bla 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 gitu. Bebas ini nilainya Bastian apa? Ring. Bentar dulu. Sebelum itu buat dulu list di situ. List kosong. Bukan list, tapi kamus. Kamus lagi. Kurung kurawal lagi. Nah, gitu. Sekarang buat apa kuncinya lagi. Yang pertama kan kita ada dua kunci yang berdasarkan apa namanya teks. Welcome. Name. Bukan. Teks ya nama kuncinya. Pakai tanda string jangan lupa juga string apa tanda petik teks gitu ya. This is the Nah, tanda petik jangan lupa. Tanda petik oh, teks gitu. Nah, kemudian titik dua tuh. Titik dua ini masih enggak? di dalam kamus juga. Segini enggak kak? Gini. Bukan ya? Teks. Itu udah bener. Tapi Nah, ini apa namanya di ini Bas. Nah di situ titik dua. Nah sekarang itu tuh nilainya itu tuh this is. Nah kemudian sesudah itu sekarang koma. buat kunci kedua. Koma ya? Iya koma. Kunci kedua teks. Eh ya teks. Tag itu nilainya pakai kamu list ya. List apa bebas nih tagnya. Kalau di soal itu kan dia tagnya itu good ya. Good and instruction. Instruction. Nah, kemudian sekarang buat maybe yang kedua, Bas. Ini di copy aja dan dari welcome-nya sampai kurung ininya. Iya, iya, yang kedua sekarang buat Copy aja, copy. bebas. Kalau tadi mau identity silahkan. Iya, oke. Kemudian mau buat lagi, Kak, ini ya silahkan. kak. Hah? Kayak segini aja. Soal baterai aku mau habis baterai aku. Oke. Sekarang buat fungsinya, Bas, di bagian bawah. Sabar kak. Kayak Oke, it's sabar. okay. It's okay. Izin aku ngecas dulu. Aku ngecas.
Halo Kak, halo. Halo, 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 halo Kak, Halo, halo. halo. Halo, Bas. Nah, Oke. nah, sekarang mana? Sekarang ini mana sekarang? Ini dulu, Bas. Di exit dulu aja terminalnya itu. Itu kayaknya ngerepotin banget. Ya, dia tuh kanan, 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 kanan. Ya, itu. Nah, sekarang di bawah, Bas. Buat fungsinya di bawah. Bukan di bawah ini. Setelah layoutnya lah gitu. Oh, Nah, di bentar. sini. Ada yang kurang, ada yang kurang. Di atasnya itu, Bas, tadi. Kita belum menambahkannya ke file JSON-nya. Aduh, lupa. Nah, di atas ini baris ke-14, Bas. With open. Ah, itu tuh. Ah, udah nih. Nah, kemudian di baris selanjutnya itu buat fungsinya def apa itu? Def show notes ya. Dia tampilkan ini apa catatannya. Di bawah Mana? banget, di bawah. Nah, itu tuh sebelum baris 80 lah. Di baris ke-80 lah, ya. Def show note ya. Atau bebas lah nama fungsinya apa. Kemudian dalam kurung nggak ada parameternya. Iya. Dah. Seperti apa namanya? Kemudian Ikan. key sama dengan Ki. ya, key sama dengan list notes karena kan adanya list notes ya. Dot selected item ada S-nya ya, selected items dalam kurung itu adalah metode. Sekarang karena elemen pertama ya nama ininya jadi kurung siku 0 itu artinya indeks ke pertama apa indeks elemen pertama gitu. Karena indeks itu kan mulainya dari 0 ya. Dot text. Ya, betul. Kemudian Pokoknya print key-nya, print key. Kemudian field text dot set text-nya, set text dalam kurung, notes-nya, pasang notes-nya key, kemudian text. Kita lihat text-nya. Kemudian clear ya, field text dot tag ya yang di clear, field text dot clear. Ini kemudian sekarang field text dot add items di bawah field text tadi, di bawah clear tadi, Bas. Di bawah clear tadi list tag-nya itu dot add items. List tag-nya dot add item. Items sama seperti yang itu ya. Notes key tag. Notes key tag ya. Oh, tag. Oke, nah sekarang hubungkan list notes-nya itu dengan widgetnya di baris 87 aja. Jadi list notes ya, list notes dot item click dot connect, item click dot connect. Nah, nama fungsinya show node. Show node. Nah, kemudian sekarang di baris ke-91 sebelum f.exit-nya itu klik enter dulu di baris 8 bukan. Iya. Itu kita perlu
membaca file JSON-nya. Jadi with open, nama file JSON-nya apa tadi di atas? Kita menamakannya apa tadi file JSON-nya? Notesdata.json ya. Notesdata.json, modenya ya .json. Oke. Modenya read, read as file .2. Nah, cara mengerit datanya json.load ya. Load ya file. Kemudian ya harus di ini ya. Udah sampai di situ sekarang list notes-nya itu .add notes ya. Nah. Oke. Udah. Bisa? Error? Apa yang salah nih, Bas? Oke. Kenapa ini, Bas? Nggak tahu, Kak. Coba lihat ke atas. Boleh kakak remote control nggak? Oke. Oh nggak bisa ya? Apa perlu di ini ya? Ini nggak bisa remote control. Bentar. Hmm. Apa ini? Parang apa? Ini kok ininya nggak ini ya? Nggak bisa muncul ya? Data.json-nya ini kok nggak muncul ya, Bas ya? Ada yang kurang nih, bentar. JSON-nya udah diimport kan ya, Bas? Enggak. Add itemnya udah. Yang salah apa nih kalau gini? Hmm. Ini kok filenya nggak muncul ya, Bas ya? Hmm. Ada nggak, Kak? Hmm? Ada nggak kesalahannya? Ada kesalahan nggak? Kesalahan. Ini kakak mencari tahu nih, salahnya di mana? Fill tag, list tag.
Nggak bisa ya? Kakak, sampai sini aja. Hah? Udah kak, sampai sini aja. Sampai sini aja. Oke. Maaf, maaf ya kan jika ada kesalahan tadi ya. Kayak aku kurang fokus tadi. Aman, aman. Bentar. Ini kakak penasaran di mana salahnya ya? Padahal udah bener loh. Oke, Bas. Ini kayaknya nggak ada file JS-nya yang terbentuk. Kakak nggak tahu kenapa ya. Coba klik. Oh iya, kakak bisa klik ya. Coba kalau di kakak nggak muncul kalau di kakak. Hah? Tapi kan kalau di kakak nggak muncul kalau di kakak. Iya, dia jalan tadi. Ini membuat file JSON kan kita udah membuat filenya ya. Ini kita udah membuat filenya nih. Hmm. Aneh nih. Ah, kenapa ini? Kalau kopas codingan kakak gimana, Bas? Aman nggak dia? Bisa nggak kalau kopas codingan kakak? Coba aku. Juga. Nggak bisa, Hmm. karena kayaknya Bastian harus keluar dulu deh nanti. Soalnya nggak ada ini nih. Notes.json-nya itu nggak ada loh di filenya tuh di sebelah kiri. Yang ada .py doang tuh. Aneh tuh. Kalau Oke, kakak beda tadi, tugas kali. hmm, coba beda tugas kali. Ya coba Bas, beda tugas kali. Oh iya, apa di sini? Lah itu, ah itu tuh. Oh enggak, udah bener tadi Bas. Di ketiga itu coba lihat di yang ketiga. Aku ini aku belum bisa yang ini. Ini udah bener kok. Tapi kok nggak muncul ya file .json-nya? Apa Bastian perlu install dulu ya? Masa kayak diinstal dulu sih? Coba Bas, yang di terminalnya klik pip install JSON. Bas, Apa? pip install JSON. Yang di terminalnya klik. Ketik maksud Kak, bukan klik. Pip install JSON. Tapi harusnya ada peringatannya sih ya. Gimana Bas? Aman? Aman.
Coba kakak remote sekali lagi dong, Bas. Ini kakak penasaran nih kenapa bisa error. Kak remote sekali lagi. Nah, Loh, kok nggak bisa? approve. Oke, ini kakak coba installin. Nah, oh, udah nih. Masa nggak muncul, Bas? Masa aplikasinya nggak muncul? Udah tahu Kak. Harusnya udah muncul tuh, karena notes data.js-nya udah tuh. Oke, Bas? Oke. Oke, kalau gitu kakak simpulin dikit boleh? Oke. So, hari ini ya kita udah ya, kembali mengulas kembali ya Hmm. pembuatan aplikasi menggunakan PyYQt, dan yang paling penting kita udah belajar cara bekerja dengan file JSON yang lebih terstruktur lah gitu. Ya, intinya hanya itu saja, Bastian. Dan ini kakak pikir udah bisa nih, karena file JSON-nya udah ada tuh di sebelah kiri itu, lihat tuh. Notesdata.json. Gitu ya, Bastian ya? Oke? Ah, Aman? ah. Oke, kalau gitu sampai jumpa di hari Kamis, Bastian. Nanti Oke, kalau ya udah. ada pertanyaan, chat aja kakak ya. Oke, Oke? oke, oke. Terima kasih ya Kak. Makasih. Terima kasih.